Paguyuban Pasundan, perang melawan kebodohan dan kemiskinan. Oleh Ketua Umum Pengurus Besar Paguyuban Pasundan, Profesor Dr. H.M. Didi Turmuzi, MSI. Sebuah perjalanan panjang telah ditempuh dengan semangat perjuangan demi kemerdekaan bangsa Indonesia. Paguyuban Pasundan hingga kini telah melewati usia 1 abad sejak didirikannya tanggal 20 Juli 1913 oleh para siswa kedokteran Stovia di Batavia. Tujuan berdirinya Paguyuban Pasundan adalah terwujudnya masyarakat Indonesia yang memiliki harkat dan martabat dengan misinya perang melawan kebodohan dan kemiskinan. Tujuan dan misi Paguyuban Pasundan sejak didirikan masih tetap relevan dengan perkembangan Indonesia saat ini. Kesadaran yang dimunculkan Paguyuban Pasundan lewat capaian proses kultural pendidikan yang mengabaikan perbedaan agama, keyakinan, etnis dan ideologi sesungguhnya merupakan potensi politik menuju awal penyadaran berbangsa dan bernegara. Perlu digarisbawahi tentang perbedaan Paguyuban Pasundan dengan organisasi lain yang pekat dengan ciri-ciri primordialisme dan eksklusifisme. Sementara Paguyuban Pasundan menonjolkan egalitarianisme dan non-sektarianisme. Realita ini mustahil untuk dimanipulasi oleh siapapun. Karena pada saat Paguyuban Pasundan memasuki bidang politik di Volkskrad tahun 1919 dengan tandas mengangkat salah satu tujuan politiknya bahwa Paguyuban Pasundan mengakui hak-hak bangsa Indonesia dalam bidang kebudayaan dan etnisnya masing-masing. Rumusan ini jelas merupakan kontribusi politik Paguyuban Pasundan sejak awal terhadap dinamika pluralisme politik Indonesia dan sekaligus sebagai komitmen terhadap politik kebangsaan. Tahun 1922, Paguyuban Pasundan mulai mendirikan lembaga pendidikan di kota Tasikmalaya yang salah satu alumninya, Umar Wirahadi Kusuma, Jenderal TNI Purnawirawan, mantan Wakil Presiden Republik Indonesia. Lembaga pendidikan Pasundan terus berkembang dan telah melahirkan tokoh-tokoh yang berkiprah di tingkat nasional, seperti Profesor Dr. Thoib Hadiwijaya, mantan Rektor IPB dan mantan Menteri Pertanian, Letnan Jenderal Mashudi, Letnan Jenderal Solihin Gepe, Profesor Dr. Dodi Ahdiat Tisna Amijaya, mantan Rektor ITB, dan banyak lagi tokoh nasional jebolan lembaga pendidikan Pasundan. Tahun 1928, para pemuda Pasundan menunjukkan semangat daya juangnya, bangkit, mempelopori dan mengawal Sumpah Pemuda, satu tonggak utama dalam sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia, sebagai kristalisasi semangat untuk menegakkan cita-cita berdirinya negara Indonesia. Tahun 1928,
pejuang pemberani Nuleber Kuawanen, Otto Iskandardinata bersama Gatot Mangkupraja bangkit, bergerak, mendirikan tentara sukarela Peta, pembela tanah air. Peta dan Kenil ini merupakan cikal bakal TNI Indonesia. Ayo, ayo bangkitlah, bangkitlah tentara, para pembela tanah air. Manifest politik. Dalam sidang Volkskrad tahun 1931, Paguyuban Pasundan menyampaikan manifest politik berdasarkan hasil Kongres di Bogor. 1. Paguyuban Pasundan mengakui hak tiap-tiap suku bangsa Indonesia untuk memelihara sifatnya secara etologis dan kultural masing-masing. 2. Mengingat nasib yang sama di seluruh Indonesia, Paguyuban Pasundan menganjurkan adanya satu perjuangan politik. 3. Paguyuban Pasundan menginsafi pertumbuhan kesatuan Indonesia. 4. Paguyuban Pasundan senantiasa berdaya upaya memperteguh dan menyempurnakan front kesatuan politik. Tahun 1957, Deklarasi Juanda. Ketua Paguyuban Pasundan, Insinyur Haji Raden Juanda Kartawijaya, Perdana Menteri ke-10 Indonesia dan konseptor wawasan Nusantara. Pada tanggal 13 Desember 1957, ia menggagas Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang memperluas cakupan wilayah teritorial maritim Indonesia yang dikenal dengan Deklarasi Juanda. Luas daratan Indonesia semula kurang lebih 2 juta kilometer persegi menjadi 5,7 juta kilometer persegi. Perairan Indonesia semula 3 mil menjadi 12 mil. Deklarasi Juanda ini telah menyatakan kepada dunia bahwa Laut Indonesia adalah termasuk laut sekitar, di antara dan di dalam kepulauan Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah NKRI. Gunung Pananggehan. Memang secara sistematik proses pendidikan akan berpengaruh terhadap bangunan politik suatu bangsa. Paguyuban Pasundan bukan bagian dari partai politik manapun dan tidak ada keinginan untuk menjadi partai politik, tetapi punya sikap politik. Paguyuban Pasundan sangat memahami bahwa sebagian besar masyarakat Sunda berharap Paguyuban Pasundan harus menjadi Gunung Pananggehan untuk ikut menampung dan mengaktualisasikan aspirasi politiknya. Misi Paguyuban Pasundan, perang melawan kebodohan dan kemiskinan, hingga kini masih terus dilakukan dan tidak akan pernah berhenti selama jantung masih berdegup dan nafas masih berembus. Jihad fi sabilillah, perang melawan kebodohan, perang melawan kemiskinan. Aing Sunda, aing Indonesia. Satu tekad, satu rasa, satu jiwa raga. Satu tekad, satu rasa, satu jiwa raga. Tegakkan kebenaran, teguhkan keyakinan, sucikan niat bakti, sujud syukur pada Ilahi. Gemar semangat juang, unggul tarung menang perang. Perang lawan kebodohan, perang
fisabilillah, jihad fisabilillah, jihad fisabilillah, jihad fisabilillah, jihad fisabilillah. Sungai boleh mengering, air laut boleh surut, tapi mempertahankan harga diri dan kehormatan adalah perjuangan panjang dan tak berjangka. Pagar tanaman kita jangan dipindahkan orang, sawah ladang kita jangan diambil orang. Tajan langit dijumpali, tajan jagat tiporeat, panon poe bahe deng-deng, gunjang ganjing bulan bentang, jurig sakti nang tang jurit, setan gagah nang tang perang, belah mundur satu nyang beas untuk mempertahankan Sunda, mempertahankan Indonesia. Aing Sunda, aing Indonesia, geram yang makalangan. Saatnya kita bangkit,